Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik. Akhirnya ya ada waktu juga untuk ketemu walaupun virtually. Ya mau gimana lagi kan masa pandemi. Ini bisa ketemu langsung. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa ketemu. Gimana hari-hari kalian di sekolah kuliah? Kerjain tugas atau gimana gitu, ada deadline-nya nggak? Ada enjoy, ada enggak sih. Kadang enjoy, kadang enggak. Ya gitulah kuliah. Kadangnya banyak tugas sih tapi. Sama lah ya, aku juga gitu. Namanya juga mahasiswa. Oh ya, belum waktu zuhur kan ya? Belum nih, sebentar lagi kayaknya. Iya, kayaknya bentar lagi aku tadi. Itu suara azan zuhur. Gimana kalau kita udah berhenti dulu ngobrolnya? Kita lanjut sholat dulu, baru nanti ngobrolnya dilanjut lagi. Bentar lagi aja lah. Masih lama waktunya. Loh, kok gitu? Kok nunda sholat sih? Kan sholat itu salah satu dari ibadah yang wajib dilakukan oleh semua umat muslim. Di rukun Islam pun dibilang kan kita harus mendirikan sholat, wajib itu. Lagian kita kan nggak ada keperluan mendesak itu, cuman buat ngobrol-ngobrol aja, ketemuan virtual ini. Jadi ngapain nunda-nunda sholat? Menurutku ya. Benar tuh. Lebih cepat lebih baik gak sih? Iya, ya udah sholat dulu yuk. 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 Baru ngobrolnya nanti. Sholat adalah salah satu ibadah pokok yang dilakukan oleh umat muslim dan sebagai sarana komunikasi antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Ibadah sholat dilakukan dalam bentuk serangkaian perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Secara umum, sholat terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah dan sholat fardu. Untuk sholat fardu itu bersifat wajib dan dilakukan 5 kali sehari, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya bagi mereka yang berakal dan sudah akil balik. Seperti yang kita tahu, bahwa sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan disebutkan sebagai tiangnya agama dalam suatu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan berbunyi, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Oleh sebab itu, segerakanlah tunaikan sholat jika sudah tiba waktunya, agar tidak terbiasa untuk menunda-nunda melakukannya. Lega deh rasanya kalau udah sholat tuh, benar kan? Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalian kalau di waktu libur itu ngapain aja waktunya? Kalau aku sih libur cuma refresh otak, nyepus rank, main game, gitu sih. Kalau aku waktu libur itu ya biasanya paling beres-beres rumah lah ya. Soalnya kalau banyak tugas tuh nggak sempat bantu-bantu gitu, apalagi beres kamar gitu. Ya sama bantu-bantu di toko. Kalau Rama ngapain? Kalau aku sih main mending game aja sampai puas, sampai dari pagi sampai ke pagi lagi. Ya push rank lah. Pokoknya main game. Kalau menurut aku ya lebih baik kita membagi waktu gitu Kak. Soalnya ada dalam satu hadis yang berbunyi itu 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Mending waktu luang kalian digunakan untuk baca Al-Quran. Banyak juga kalian mendapat pahala dibanding membuang waktu dengan sia-sia.
Jika kita sedang ada waktu luang, gunakanlah waktu luang tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan bermanfaat. Salah satunya adalah membaca kitab suci Al-Quran. Tidak hanya mendapat pahala dan kebaikan yang berlipat ganda, membaca Al-Quran juga memiliki banyak kegunaan yang sangat bermanfaat bagi tubuh, seperti menangkal penyakit, membuat kita tidak mudah stres, dapat mengontrol emosi, meningkatkan fokus dan konsentrasi, menjaga kesehatan otak, dan menjadi lebih bahagia. Janganlah karena kesibukan dan banyaknya kegiatan menjadikan kita lupa untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran, dan bahkan iri terhadap mereka yang telah mengamalkan Al-Quran. Mencium Al-Quran setelah membacanya atau karena hal lain, hukumnya adalah sunnah. Di dalam Islam, kita disunahkan untuk senantiasa mencintai dan mengagungkan syiar-syiar Islam seperti Al-Quran dan Hajar Aswad. Dan salah satu bentuk mencintai dan mengagungkan syiar-syiar tersebut adalah dengan menciumnya. Berarti kita nggak boleh main game aja terus ya, harus diselang-selingi sama ibadah juga. Ya. Aku mulai sadar, aku paham lah. Masih banyak ya. Ya, sama-sama. Aku mau nanya, biasanya kalau remaja-remaja di masjid tuh ngapain sih? Banyak sih kegiatannya yang dilakukan, salah satunya tuh zikir sama sholawat. Masa sih kita aja sibuk ya kali pergi zikir atau sholawat ke masjid, nggak mungkin lah. Iya tuh kayak susah gitu ya mau membagi waktunya. Masa sih bisa sempat-sempatnya ke masjid gitu. Ya, sholawat itu kan berarti untuk pujian atau kemuliaan pada Nabi Muhammad SAW, yang seperti halnya doa atau zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal kayak gitu tuh mungkin bisa di mana saja. Kalau nggak bisa di masjid ya di rumah. Yang penting tergantung niat sih. Benar juga sih kalau aku. Membiasakan zikir dan salawat dapat dilakukan kapan saja, sesudah sholat ataupun saat waktu luang. Sejumlah hadis mengatakan zikir dan salawat adalah salah satu amalan yang paling baik di sisi Allah. Zikir dan salawat dapat kita amalkan seperti bertasbih, tahmid, takbir, salawat Nabi, dan salawat-salawat lainnya. Dengan merutinkan membaca zikir dan salawat akan mendatangkan keuntungan bagi kehidupan kita, bagi dunia dan juga di akhirat. Karena Allah mencintai hambanya yang selalu mengingatnya kapanpun dan dimanapun. Berarti tergantung diri kita juga ya. Iya. Benar sih, cuman mungkin lebih asik atau seru lakunya sama-sama dengan remaja lain di masjid kali ya, dibandingkan dengan sendiri di rumah gitu. Ya, pasti sih. Kalau seru ya pasti. Oh iya nih, mau cerita. Tadi aku ada nemu uang 400 di jalan. Duit 400 tuh nak kau boy. Kalau aku nih yo, jadi alfa, nemu duit 400.000, itu pasti udah beliin ke barang-barang yang mau. Aku mau beli buku untuk keperluan kuliah nih, atau udah check out baju-baju atau sepatu-sepatu yang aku mau. Gak tahu kalau alfa mau diapainnya. Iya sih, tadi keinginan aku juga gitu, untuk melanjakan uang. Kan itu rezeki aku, kan aku yang dapat. Enggak, salah tuh. Uang tuh kan rezeki kau. Kan itu uangnya dapat. Berarti uang tuh orang lain. Lebih baik disedekahkan ke masjid. Kalau disedekahkan ke masjid, terutama ke pembangunan masjid atau anak yatim, bisa jadi sedekah jariah.
kita bisa mendapatkan pahala terus menerus bahkan setelah mati. Karena masjid itu digunakan untuk kebaikan. Oleh karena itu pahala akan tetap mengalir. Lebih baik kita sedekahkan ke masjid. Sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagian uang pada fakir miskin. Tetapi, sedekah juga mencakup segala macam zikir dan segala macam perbuatan baik lainnya. Biasanya, sedekah berbentuk uang ataupun barang. Tapi, apapun bentuk sedekahnya, yang terpenting adalah keikhlasan dari diri kita sendiri untuk mengeluarkan harta kita buat orang lain. Biasanya sedekah bisa kita lakukan di masjid. Salah satunya itu untuk pembangunan masjid. Melalui sedekah pembangunan masjid, kita bisa mendapatkan sedekah jariah, yaitu salah satu amal yang dimana pahalanya tidak akan terputus bahkan setelah kita meninggal, selama masjid tersebut masih digunakan untuk hal-hal baik seperti untuk sholat ataupun belajar Al-Quran dan sebagainya. Jadi saat kita menemukan uang di luar sana atau barang yang kita tidak tahu punya siapa dan tidak ada pengenalnya, lebih baik kita sedekahkan ke masjid atau ke orang yang lebih membutuhkan. Sekian, terima kasih. Benar tuh kata Rahman. Iya ya. Aduh, aku baru sadar nih. Kebanyakan keinginan sih yang belum tercapai. Jadinya mikir untuk pakai duit yang nemu aja. Benar sih yang dibilang Rama, nggak salah. Thank you ya. Iya sih, Ya. benar juga. Ya, sama-sama. Kita harus saling mengingatkan juga. Ya, Ya. Supaya balik ke jalan yang lurus. Nggak sesat kan. Karena hawa nafsu. Kayaknya kita udahan dulu deh ngobrolnya. Mungkin di lain waktu kita bisa lanjut lagi. Soalnya kita pasti punya kegiatan masing-masing kan yang mau dilanjut lagi. Ini tadi kebetulan ada waktu luang bentar ya. Masalahnya kita ngobrol gitu kan. Udah lama juga nggak ketemu. Gimana kalau kita udahin aja dulu? Nanti besok. oke. Ya, nggak apa sih kalau mau diudahin. Lain kali lagi aja kita ketemu misalnya. Ya lain kali kita ketemunya meet up bukan virtual lagi. Semoga aja. Ya, tatap muka aja kita lagi. Iya. Iya, bener tuh. Ya udah deh. Udahan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah.